syai' amrun biwasa ini. Perintah terhadap sesuatu, perintah atas sesuatu, ini juga berarti perintah terhadap segala hal yang menjadi wasilah sesuatu itu. Misalkan Allah perintahkan kita untuk sholat, berarti Allah perintahkan kepada kita untuk mempelajari bagaimana sholat yang benar. Kalau tidak seperti itu, untuk apa Allah kemudian mengangkat Rasul? Untuk apa Allah mengutus Rasul? Ya kan? Untuk agar mereka mengajarkan bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini tidak boleh kita mengadakan hal-hal yang baru di dalam ibadah yang disebut dengan bid'ah. Harus muwafaqatus sunnah, harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah di berbagai tempat. Saya sering katakan bahwasanya syarat utama diterimanya ibadah itu adalah 2 I. Syarat utama diterimanya ibadah adalah 2 I. Dan ibadah itu baru bermakna, memberikan pengaruh yang positif kalau ada I yang ketiga. Dan sempurnanya diterimanya adalah apabila ada I yang keempat. I yang 2 adalah ilmu dan ikhlas. Ilmunya ada, kalau tidak ikhlas mengerjakannya maka tidak berpahala. Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa bituhiya bihi wajh. Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang ikhlas. Yang itu di situ kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakannya ikhlas, tapi kalau tanpa ilmu tidak sah, tidak diterima. Bagaimana mungkin diterima ketika dia meninggalkan satu rukun, misalkan dalam sholat sami Allahu liman hamidah, di situ ada tumakninah, dan dia meninggalkan tumakninah tanpa rukun mubtil, meninggalkan rukun satu saja itu membatalkan sholat. Bagaimana dia bisa sholatnya diterima kalau kemudian salamnya pun misalkan dia tidak benar? Harusnya assalamualaikum, dia assalamualaikum. Ya. Bagaimana bisa diterima sholatnya kalau alhamdulillah seharusnya dia lafazkan, dia ucapkan dengan benar alhamdulillah yang artinya segala puji hanya milik Allah, dia katakan alhamdulillah yang artinya segala kehancuran hanya milik Allah. Nah, setelah 2 I ini, ilmu dan ikhlas, barulah kemudian di sini masuk I yang ketiga, istiqomah. Istiqomah. Istiqomah ini merupakan ciri utama amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sejak beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan yang lalu sudah setiap maghrib, setiap isya berjamaah sholat di sini, istiqomah itu berarti ciri tanda bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para imam, para al-a'immah, para imam-imam, para salafus saleh, mereka senantiasa mengukur keseharian mereka sebagai parameter, sebagai indikator, sebagai ciri dari ibadah yang mereka lakukan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu suatu malam dia merasa berat untuk tahajud. Padahal biasanya dia tahajud dengan penuh kenikmatan. Bangun, berwudu, kemudian tahajud, dan kemudian berzikir membaca Al-Quran. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini setiap hari beliau khatam 30 juz satu Quran. Kalau di luar Ramadan, kalau di dalam Ramadan khatam 2 kali Al-Quran. Bahkan saya mendapat informasi dari guru saya, Imam Syafi'i itu khatam 2 kali Al-Quran itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan beliau khatam 4 kali Al-Quran. Kita khatam 1 juz tidak satu hari. Khatam 1 juz. Di Indonesia sekarang sedang ada gerakan ODOJ. Ya, ODOJ, one day one juz. One day one juz. Artinya kalau sehari kita 1 juz, 1 bulan, setiap bulan kita khatam. Ya, 1 tahun 12 kali khatam. Sebelum saya lanjutkan, ingin saya ingatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu
satu kali mengeluh di dalam Al-Quran. Apa mengeluh di sini? Bahasanya mengeluh ya. Keluhan Rasulullah hanya satu yang ada di dalam Al-Quran, yang diabadikan oleh Al-Quran. Di surah Al-Furqan, di situ dikatakan waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran, membuat Al-Quran ini sesuatu yang meninggalkan Al-Quran. Dan Rasul tidak akan mengeluh kalau bukan pada perkara yang sangat penting. Dari sini kemudian para ulama mengkategorikan kategori apa, indikator atau apa sebenarnya yang dikatakan mahjuro itu, meninggalkan Al-Quran itu. Ternyata mereka mulai dari meninggalkan membacanya, meninggalkan memahaminya, mentadaburnya, dan meninggalkan mengamalkannya. Meninggalkan membacanya ini minimalnya ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau 1 tahun tidak khatam 1 kali, itu berarti orang itu meninggalkan Al-Quran. Pendapat kedua, kalau dalam 1 tahun tidak 2 kali khatam, itu berarti orang itu meninggalkan Al-Quran. Dari mana landasannya? Setiap tahun Rasulullah SAW di bulan Ramadan senantiasa membaca Al-Quran bersama para sahabat di bawah pengawasan malaikat Jibril. Dan Ramadan kedua, Ramadan di mana Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awalnya, Rasulullah khatam 2 kali. Yang mengatakan 2 kali khatam adalah manakala melihat Ramadan yang terakhir itu. Lalu apa kalau orang tidak bisa khatam, tidak boleh khatam 1 kali dalam 1 tahun? Dia termasuk orang yang mahjuro, dan nanti dia akan dituntut oleh Al-Quran di padang mahsyar nanti. Dan orang yang dituntut oleh Al-Quran, dituntut apa dituntut? Ditarik ke dalam neraka oleh Al-Quran, Allah akan tetap mengabulkan tuntutan Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, Al-Quranu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Kalau kita nanti dibela Al-Quran di padang mahsyar, nanti pasti Allah akan mengabulkan pembelaan Al-Quran. Kalau kita dibela Al-Quran, pasti kita masuk surganya. Tetapi sebaliknya, kalau kita dituntut oleh Al-Quran, maka Allah akan mengabulkan tuntutan Al-Quran. Kembali kepada kisah Imam Syafi'i. Suatu malam beliau kemudian terasa berat untuk bangun. Keesokan harinya Imam Syafi'i menanyakan hal ini, mengadukan kepada gurunya. Ya Tuanku, kenapa tadi malam saya merasa berat untuk bangun tahajud? Kata gurunya, ya Syafi'i, ya Muhammad, barangkali ya, coba ingat-ingat kemarin, barangkali kamu melakukan dosa. Imam Syafi'i terdiam sejenak, kemudian langsung dia katakan, wajahku, saya temukan itu dosa itu. Kenapa bisa secepat itu menemukannya? Kenapa? Karena dosanya sedikit. Kalau kita mungkin dosa yang kita lakukan, dosa yang mana ya? Benar, dosanya kebanyakan dosa, nggak ketemu-temu sampai besok pun. Jadi kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, berhati bersih. Maka sekejap dia merenung, langsung dia katakan, wajahku, saya temukan itu. Ya Syekh, kemarin ketika saya mengajar, ya, ketika saya duduk mengajar, ada seorang yang kemudian mengganggu yang lain. Ya, dia tidak memperhatikan, saya tegur dia. Ternyata dia tidak terima. Dia marah mungkin dengan teguran saya, dia meninggalkan majelis. Ini yang mengakibatkan saya terhalang dari kenikmatan tahajud. Hari itu pula Imam Syafi'i radhiyallahu anhu langsung mendatangi si fulan itu. Betapa terkejutnya orang biasa didatangi oleh imam besar. Masya Allah. Imam Syafi'i minta maaf, ya fulan, barangkali yang kemarin saya lakukan itu menegur anda itu menjadikan anda merasa tidak nyaman. Tolong maafkan saya. Si fulan mengatakan, ya Imam, saya sudah maafkan ya Imam, saya sudah. Kemudian yang terjadi, malam harinya kembali Imam Syafi'i
merasakan nikmatnya sholat tahajud. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kembali kepada afiah yang pertama, orang yang kemudian ternyata tidak mendapatkan ilmu berarti dia mendapat musibah. Berarti dia tidak berada dalam afiah. Karena kata Rasulullah SAW, ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin. Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama, lebih afdal dibanding fikih. Ma'idulillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk masuk surga, khairan di sini artinya Allah kehendaki untuk masuk surga, yufaqihu fiddin, maka Allah jadikan dia paham dalam agama. Dia ibadah dengan paham. Ketika Al-Quran katakan wa innaha lakabiratun, maka di situ dikatakan illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat. Tapi bagi orang yang khusyuk itu tidak terasa berat. Lalu apa khusyuk? Para sahabat menafsirkan khusyuk dengan fahmul ma'ani. Memahami makna yang kita baca. Kalau kita tidak paham maknanya, bagaimana kita akan merasakan nikmatnya sholat? Ya, bagaimana kita akan merasakan sholat itu menyenangkan? Kalau kita tak paham maknanya, tak paham apa yang kita baca. Terkadang kita karena Islam kita sejak kecil, ya, kita diajari bacaan-bacaan sholat sejak kecil, sehingga sampai dewasa, sudah usia di atas 40 tahun. Bacaannya masih hafal tetapi tidak paham maknanya. Sampai saat ini tidak paham apa makna wajburni misalkan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tidak paham maknanya apa itu wajburni, apa itu warfa'ni. Masya Allah ya. Yang kedua adalah al-ibadah. Itu afiah. Yang kedua adalah ibadah. Yang pertama ilmu, yang kedua ibadah. Ini saling terkait satu sama lain. Tidak boleh dipisahkan antara ilmu dengan ibadah. Ibadah tanpa ilmu tidak akan bermakna, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tanpa ibadah bagaikan apa? Kita menanam tetapi tidak berbuah. Dan ilmu yang kemudian dituntut tetapi tidak membawakan hidayah, kata Rasulullah, man yazdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka dia hanya akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini afiah yang kedua. Afiah yang kedua, setelah mendapatkan ilmu, maka kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ungkapan dikatakan la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi. Orang yang berilmu itu tetap dipandang jahil, dipandang tidak berilmu, dipandang bodoh, sehingga dia mengamalkan ilmunya. Apa bedanya? Apa bedanya? Seseorang si fulan, si A, dia mengetahui zikir setelah sholat. Si B, ya, si fulan yang lain, dia tidak tahu zikir setelah sholat. Tetapi karena si fulan ini, si A ini tidak mengamalkan zikir setelah sholat, apa bedanya? Tidak ada perbedaannya, sama saja. Ya kan? Seseorang akan tetap dipandang tidak berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Al-ilmu wal ibadah. Al-ilmu wal ibadah. Dan yang ketiga adalah ar-rizqul halal. Rizki yang halal. Di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah, ada satu perintah yang ternyata perintah itu ditujukan kepada 3 golongan. Perintahnya sama, yaitu perintah makan. Surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim.
Perintah ditujukan kepada manusia secara keseluruhan, semua manusia, ditujukan kepada orang yang beriman dan ditujukan kepada para rasul. Perintahnya sama, apa? Perintah makan. Guru, tetapi ujungnya berbeda. Ketika kepada manusia, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah sebagian dari apa yang ada di bumi ini dengan halal dan thayyib. Halal makanannya, thayyib cara pencapaiannya. Dalam arti dia dari usaha yang bersih, usaha yang benar, tidak dari usaha yang buruk, usaha yang salah. Karena nanti halal atau haram itu ada dua ya. Ada haram zati, kita tahu semua yang namanya babi haram. Tetapi yang kedua ini yang kadang menipu kita, yaitu haram kasbi. Haram kasbi. Ayam haram atau halal? Ayam halal ya. Tetapi kalau uang yang dipergunakan untuk membeli ayam itu hasil dari riswah, ya, hasil dari mencuri, maka itu namanya haram kasbi. Ya, haram kasbi. Nah, inilah yang katakan halalan thayyibah. Ujung ayat ini adalah wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan sekali-kali ikuti langkah-langkah setan. Setan itu menggoda kita itu sedikit demi sedikit. Awalnya kita rasuah mungkin hanya 1 atau 2 ringgit. Setelah berhasil meningkat 10, 20, tidak ada yang melihat, meningkat lagi dan seterusnya dan seterusnya. Awalnya ketika berdagang kita hanya mengurangi takaran sedikit, ya. Lama-lama kemudian awalnya hanya berbohongnya 1-2 kali, lama-lama kemudian berbohong lagi. Nah ini wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Coba kita lihat, ketika Allah tunjukkan perintah makan ini kepada semua manusia, maka stressingnya, penekanannya ya adalah jangan ikuti langkah syaitan. Kalau ini kita lakukan, maka kita akan meningkat kepada seruan yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ketika ini ditujukan kepada orang beriman, maka stressingnya, penekanannya adalah apa? Washkuru, bersyukur. Bersyukur. Bukan wala tattabi'u lagi. Washkuru lillah kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur. Nanti syukur insya Allah dibahas setelah ini.